Cerita ini adalah cerita fiktif. Bila ada kesamaan nama dan kejadian, itu hanya kebetulan semata. Saya ingin menceritakan percintaan antara supir pribadi dan anak bosnya. Di sebuah kota terdapat sebuah rumah mewah. Rumah itu milik keluarga Hartanto. Pak Hartanto adalah seorang direktur perusahaan ternama yang ada di kota ini. Istri Pak Hartanto bernama Bu Yuli. Bu Yuli adalah seorang pengusaha tambang yang cukup sukses dan ternama. Mereka dikarunia anak sematawayang, Dian namanya. Kedua orang tua Dian selalu sibuk dengan urusannya. Mereka jarang di rumah, tidak ada waktu untuk anak sematawayangnya. Urusan bisnis mereka seringkali meninggalkan Dian di rumah mewah nan megah itu, namun sepi. Kini Dian sudah beranjak dewasa, dia sudah kuliah. Setiap hari Dian bangun pagi menjelajahi rumah yang luas itu, menemukan kesenangan dalam berkeliling di antara koleksi, lukisan-lukisan yang indah, dan perabotan yang super mahal. Namun seiring berjalannya waktu, kesenangan itu mulai memudar. Walaupun banyak pelayan yang siap melayaninya di rumah, Dian merasa kesepian, karena kedua orang tuanya kurang memperhatikannya. Mereka hanya sibuk dengan bisnisnya, mereka tidak menyadari anaknya sudah menginjak dewasa. Dian rindu kehadiran kedua orang tuanya. Dia merasa tidak ada satupun orang di rumah ini yang mengerti tentang dirinya. Dia mulai kecewa. Setiap malam, setelah tugas kuliahnya, Dian merasa hampa. Teman-teman sebayanya sering mengajak pergi ke pesta-pesta glamor, dan kehidupan yang penuh hura-hura dan kehidupan bebas. Dan tanpa berpikir panjang Dian awalnya hanya ingin mencari pelarian. Dia hanya ingin mencari kebahagiaan dan perhatian yang selama ini hilang. Di tempat itu dia berjumpa dengan banyak orang. Ada beberapa yang ramah, ada beberapa lagi yang penuh tipu daya. Suatu malam Dian bertemu dengan Rico, seorang DJ tampan, yang penuh dengan pesonanya. Mereka menghabiskan malamnya, mereka berbincang dan tertawa. Dian sudah mulai tidak asing dengan dunia malam, berapapun habis uang dia tidak mempedulikannya. Uang bukan suatu kendala baginya, maklum Dian anak orang kaya raya. Banyak orang yang mendekatinya untuk memanfaatkannya, banyak yang mendompleng hidupnya di dunia malam ini kepada Dian. Sebetulnya Dian tahu. Namun Dian tidak mempedulikan itu, yang penting dia banyak kawan. Banyak yang memanfaatkan duit Dian. Dian sekarang sudah mengenal minum-minuman yang membuat dirinya tidak terkontrol. Di rumah Dian ada juga tinggal seorang supir pribadi keluarganya, namanya Dino. Dino sosok yang sederhana, namun dia tampan rupawan, cara bicaranya sangat santun. Selain menjadi sopir pribadi, Dino juga kuliah di kampus di kota ini. Dino orangnya gigih dalam menggapai mimpinya. Dia bukan anak orang kaya, sehingga dia harus bekerja agar kuliahnya selesai. Beruntung bosnya memberikan kesempatan untuknya. Dino sekarang sudah semester akhir, sebentar lagi wisuda. Dino juga sering mengantar Dian ke kampusnya, atau sekedar pergi jalan-jalan. Dino sebetulnya ada hati sama Dian, namun ia sadar bahwa Dian adalah anak bosnya, itu hal yang tidak mungkin. Namun semakin hari cinta Dino terhadap Dian semakin tumbuh. Kemolekan Dian membuat jantung Dino bergetar setiap melihat senyumnya. Malam sudah menunjukkan pukul 2 malam. Namun Dian tak kunjung menelponnya. Dino mulai cemas, ada apakah dengan gadis itu. Dino pun menghidupkan mobilnya. Dia pun pergi menuju di mana Dina suka nongkrong di diskotik. Dino menanyakan keberadaan Dian kepada kawannya. Dian tadi mabuk, dia sekarang dibawa Alex ke hotel yang ada di depan sana, kata Yusi kawan Dian. Dino pun berlari ke arah hotel itu. Dia menanyakan kamar atas nama Alex. Jantung Dino berdegup kencang, ada apa dengan gadis itu? Dalam perjalanan menuju kamar hotel nampak Alex dan kawannya membopong Dian masuk ke kamarnya. Terlihat Dian meronta-ronta, namun Alex dan kawannya memaksa. Dino berlari menghampiri dan menarik tangan Dian. Alex dan kawannya lari meninggalkan mereka.
ada maksud buruk Alex dan kawannya terhadap Dian. Bersyukur Dino datang tepat waktu, kalau terlambat sedikit, Dian pasti digilir oleh kedua pria berandal itu. Dian menangis di pelukan Dino. Ia memeluknya dengan hangat Dian. Dalam hatinya, mengapa dia ingin selalu melindungi dan memberikan pundaknya saat gadis cantik itu sedih dan terpuruk. Dino memapah Dian meninggalkan hotel itu dan menuju udot mobilnya. Dalam perjalanan pulang, Dian selalu menyandarkan kepalanya di pundak Dino. Perasaan Dino tak bisa dipungkiri, dia merasa nyaman, rasa sayangnya pun semakin dalam pada gadis cantik itu. Dino memberanikan diri membelai rambut gadis cantik itu. Dian semakin menempelkan kepalanya di pundak Dino. Mereka seperti sepasang kekasih, namun tidak ada kata yang terucap. Tak terasa mereka sudah sampai di rumah. Dino membopong Dian sampai kamarnya. Dino meletakkan dengan hati-hati Dian di pembaringannya. Matahari sebentar lagi akan muncul. Ayam jantan mulai berkokok. Dino mulai bekerja. Dia asik mencuci mobilnya. Tadi malam banyak muntahan Dian waktu banyak minum. Setelah mobil bersih, Dino duduk di gazebo di taman sambil menikmati secangkir kopi panas. Dian melihat Dino duduk sendiri. Dia pun datang menghampiri. Dia duduk di samping Dino. Dino tersenyum memandang Dian. Mereka pun duduk sambil berbincang. Dian mengucapkan, "Terima kasih pada Dino, Mas Dino, saya terima kasih tadi malam, sudah dibantu. Kalau tidak ada Mas aku nggak tahu aku diapakan sama mereka," kata Dian. Dino pun menasihati Dian, zaman sekarang jarang orang mau tulus berteman, pasti ada yang diharapkan. Bila kita sudah tidak berjaya, kita akan ditinggalkan. Terkadang mereka hanya memanfaatkan kita. Bila kita dianggap sudah tidak mempunyai pengaruh dan berkuasa, kita akan ditinggalkannya. Hati-hati mencari kawan, jangan sampai diajak ke jalan yang sesat. Manfaatkan dengan baik fasilitas yang ada untuk menjadikan diri lebih baik dan maju. Selalu ingat Tuhan agar hidup kita di jalan yang benar, kata Dino. Bila kamu ada masalah atau sesuatu yang kamu butuh pertimbangan orang lain untuk curhat, aku siap membantumu. Dian pun menganggukkan kepalanya. Dian mulai ada ketertarikannya kepada Dino. Dian tahu meskipun Dino sebagai sopir, namun hatinya tak bisa bohong. Dia menghargai Dino bukan hanya kebaikannya, tapi karena Dino selalu mendengarkan curhatnya dan mengerti dirinya. Akhirnya mereka sering bertukar pandang, dan saat Dino duduk di sampingnya, dan senyuman mereka menjadi rahasia yang tak terucap. Suatu sore yang indah, Dian mengajak Dino untuk berhenti di sebuah kafe. Mereka berbincang-bincang sambil menikmati kopi. Senyuman manis Dian tak kuasa Dino memandang dengan penuh kekaguman. Sebetulnya itu juga dirasakan oleh Dian. Saat mereka pulang, hujan turun dengan deras. Dino memperlambat laju mobilnya dan memperhatikan Dian yang memandang keluar jendela. Tiba-tiba Dian berbalik bertanya, "Mas Dino, apakah kamu percaya bahwa cinta itu melampaui batasan?" Dino terkejut dan jantungnya berdegup kencang. Dino pun menjawab, "Tentu Dina, cinta sejati bisa mengatasi segala rintangan." Dian menatapnya dalam-dalam. "Kalau begitu, bagaimana jika kita mencoba? Walaupun kita berasal dari dunia yang berbeda." Hati Dino bergetar, ia merasa ada harapan dari kata-kata Dian. Namun ia juga tahu, perjalanan cinta mereka tak akan mudah, banyak batu sandungan. Orang tua Dian mempunyai harapan yang tinggi buat Dian, sedangkan Dino hanyalah seorang supir. Namun Dian tak bisa menolak perasaan yang tumbuh di hatinya. Ia sadar perjalanan cinta mereka penuh resiko. Namun ia harus berani mencobanya. Mereka pun mulai perjalanan cinta yang tersembunyi. Setiap momen pertemuan mereka adalah momen berharga, di mana cinta mereka berkembang meski harus ditutupi dari pandangan orang lain. Dino akhirnya sering mengajak Dian main ke rumahnya. Di rumah yang sederhana ini, cinta mereka bertumbuh
mereka sering memadu cinta. Hari ini Dian dan Dino di dapur rumah Dino. Mereka asik membuat kue apam. Mereka mulai membuat adonan kue, tanpa sadar muka Dian terkena tepung. Dino pun tertawa melihat wajah Dian terkena tepung. Mereka pun tertawan terbahak-bahak. Dian pun mengambil tepung dan mencoretkan di wajah Dino. Mereka sama-sama tertawa lepas. Momen seperti ini jarang dilakukan oleh Dian. Mereka berdua mulai mengadon adonan itu. Dino asik mengadon-adon dan membolak-balik kuenya Dian. Kuenya Dian pulen dan empuk namun sedikit hangat. Dino sangat menikmati kue Dian. Dino meminta nambah. Sebenarnya Dian sudah lelah namun cintanya pada Dino. Mengalahkan rasa capeknya dia mengaduk dengan penuh kesabaran. Dino menikmati kue apem Dina di ruang tamu rumahnya. Kue apem Dina yang hangat itu sangat enak. Dino tak segan-segan mencobanya. Mereka pun menikmati kue apem buatan Dina. Mereka tidak tahu sampai kapan dia menyembunyikan cintanya. Di rumah Dino mereka berbagi cinta dan harapan. Cinta sejati tak mengenal batas. Bagaimana kedua insan menyingkirkan batasan-batasan yang membelenggu cinta mereka untuk mendapatkan cinta yang abadi. Salam dariku, cerpen romantis.